ada sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Menjadi ibu kota kue danaan di Kabupaten Bekasi, sejatinya Cikarang menjadi pusat perdagangan hingga hiburan sejak dulu maupun sekarang. Hingga hadirnya 3 buah bioskop di tahun 70-an menjadi pusat perhatian bagi masyarakat untuk melepas penat dari padatnya kesibukan. Namun sayangnya kencangnya arus laju zaman menggerus bioskop-bioskop tersebut di era 90-an hingga sekarang. Tak terkecuali bioskop pertama, yaitu bioskop Mulia Cikarang. Bioskop yang mampu menampung 500 penonton saat sedang weekend ini terbilang cukup elit di masanya. Kini hanya mengisahkan sebuah bangunan tua nan megah yang tak terlepas dari kisah mistis nan angker bahkan sejak masih beroperasi. Pokoknya saya ngurusin ini dari saya masih SMP kelas 1. Udah ikut-ikut di sini ngurus-ngurusin. Tapi saya jadi penjual tiket SMP kelas 3. Sampai saya ngurusin sampai tutup kemarin 2005. Pasalnya gangguan makhluk yang tak kasat mata hadir dan dirasakan oleh para pegawai setelah pemutaran selesai. Mulai dari suara seperti anak kecil, bangku yang terkadang berpindah sendiri, hingga beberapa pegawai bahkan pengunjung yang mengalami fenomena gaib seperti kerasukan atau melihat sosok lelaki tua. Kadang kalau kita ngebawa film ke atas proyektor, di bawah kelebat gitu. Kalau kita lagi ngebalik film tuh, kelebat gitu sering, wangian itu sering. Gitu. Semacam melatih ini itu paling sering itu. Seraya menambah keangkeran gedung yang berada dekat dengan rel kereta api Cikarang ini, beberapa kesaksian para pedagang di depan gedung ikut mewarnai bahwa gedung tersebut menjadi sarang dari beberapa makhluk tak kasat mata. Pas gerobak saya mau angkat, ada yang mandi lagi. Saya penasaran balik lagi. Pas dilihat nggak ada lampu mati, langsung mati. Wah ini nggak beres. Saya balik lagi ke gerobak, mau bawa gerobak lagi. Nangis, bisa lari saya udah. Saya masih penasaran, ketiga kalinya saya tidurnya dekat pintunya. Itu sama, sekitar jam 11-an lah. Itu kursi yang saya tidurin dibalikin loh itu. Nanti saya kepental gitu kan. Nah dari situ saya percaya, oh, di sini berarti emang ada ininya dah. Katanya. Di saya sih ada juga sih. Bahkan ada yang penampakan katanya, apa tuh, anak-anak kecil di dalam kala itu gitu. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak sosok apa dan mengapa mereka yang tak terlihat bereksistensi saat bioskop masih aktif? Atau semua gangguan tersebut hanya semata setelah gedung ini dibiarkan terbengkalai begitu lama? Ruth, ini dia di belakang kita. Bioskop terbengkalai yang udah lama banget. Kamu lihat apa di sini, Ruth? Tak memerlukan waktu lama, Rudi mencoba mengejar sosok yang berlari ke arah sebuah ruang tunggu pada masa itu. Tadi tiba-tiba ada yang ngajak, ayo sini. Siapa? Tadi saya lihat 2 bayangan putih cepat gaya zigzag gitu kan. Makanya saya langsung ke sini. Sebentar, kayaknya ada yang ngajakin kita main petak umpet. Hah? Rudi? Seolah berkomunikasi dengan cara lain, Rudi pun mencoba mencari sosok yang bertingkah layaknya anak kecil. Sosoknya ini anak kecil. Ada 2. Oh, seperti apa mereka, Ruth? Laki-laki, perempuan? Ada 2.
laki-laki 1, perempuan 1. Kalau dilihat Loh. ini Rudy kayak lagi mainan sama mereka deh. Kamu punya permen nggak? Ada yang punya permen nggak? Ada, Mbah Nur ada. Gimana sih mereka, Ruth? Mereka lagi ngumpat nih. Kamu mau coba panggil mereka? Ya, 1 ngambek. Ini cuma kan mereka ada 2, ini cuma 1. Ada 1 lagi nggak? Satu lagi. 1 lagi. Ada dua. Tuh, gimana sih mereka, Ruth? Nah, nih. Ada yang mendekat nih. Salah satunya ada di punggung saya. Oi. Oh. Turun. Ya. Apa sih? Kenapa sih kamu pakai bawa permen segala? Mereka suka banget permen. Oke. Jadi saya pancing mereka dengan permen. Oke, ini dia. Ayo. Lah sekali kau ya. Kenapa? Sosok anak kecil yang dimaksud Rudy seakan mengajak kami untuk Ini bermain. pasti anak-anak nakal nih ya kalian. Nah, Oke. ini ada 2 sosok laki-laki dan perempuan di sini. Iya. Umurnya sekitar? Umurnya itu sekitar kalau kayak manusia ya, anak manusia itu 5 tahun. Masih kecil banget, Ruth. Masih kecil banget. Oke. Siapa mereka, Ruth? Mereka ini sebentar. Jangan makan dulu, jawab dulu. Maksudnya makan mereka sambil ngemut permen? Oke, kamu siapa namanya? Oh, nggak punya nama. Kamu juga. Ini ada 2 laki-laki dan perempuan, dua-duanya nggak punya nama. Coba tanya mereka, Ruth. Mereka kakak adik gak? Kalian bersaudara? Bukan teman. Oke. Ketemu di sini. Ketemu di sini. Iya. Kamu nakal ya? Mereka berdua salah-salahan. Tuh dia nakal. Ingat yang paling nakal siapa di antara kalian? Kecil ya. Yang laki-laki ini dia rambutnya acak-acakan. Yang perempuan rambutnya panjang. Acak-acakan juga tapi nggak seacak-acak si cowok ini. Salah satunya ini yang si cewek ini dia suka banget ngerjain karyawan di sini. Jadi dulu ketika si bioskop ini masih beroperasi, Iya. dia suka banget ngerjain karyawan. Jadi diajak Ngerjain? main. Diajak main gimana? Coba. Ada yang maksudnya gini, ada yang melihat si cewek ini, jadi kayak dia menampakkan diri. Ada juga pernah narik-narik rambut ya, ayo ngaku. Ayo. Nah kan? Nakal kamu. Dia narik-narik rambut si karyawan yang bikin ketakutan nih. Ada yang resign gara-gara kamu kan? Hah? Sampai ada yang resign? Si cowok kabur lagi ke sana. Kenapa? Dia nggak mau ditanya-tanya ya? Biasalah kabur-kabur anak kecil. Nah ini si cewek lagi ngemut-ngemut nih. Terus apa lagi yang kamu buat? Bohong, pasti ada lagi kan? Apa-apa? Katanya dia sayang sama orang-orang di sini, bohong. Masa? Kalau saya nggak mungkin dong Nggak kamu jahil. jahilin. Nggak Takut-takutin. boleh. Mau ngajak main kali, Ruth? Ngajak main.
Tapi ngajak main kamu ini kan beda. Kamu kan bisa main sesama kamu. Iya. Sama jin, jangan main sama manusia. Nah ini di sini nih, asal kita nyari si Desti udah kemana, udah ngobrol di sini. Tapi kita ngeliat dia nggak sama siapa-siapa, cuma dia ngomong sendirian. Dia nyebutnya kita Desti sama siapa, dia bilang mamen sama ngobrolnya sama temen. Temennya seumuran dia, bentuk anak kecil berarti kan. Tapi dia bilang dandanan kayak bapak. Rambutnya ini, dia berpacu ke rambut ya. Kenapa masih tinggal di sini coba tanya? Kamu masih suka di sini. Kenapa masih tinggal di sini? Di sini enak, dingin katanya. Mungkin karena udah nggak ada manusia lagi, ya kan ya Ruth? Terus tempatnya juga udah jadi lebih lapang dari yang dulu. Lembab mungkin, Oh, lembab. lembab. Makanya dia suka. Oke, Tapi mereka sebenarnya siapa, Ruth? Berarti dia juga dari tempat lain terus datang ke sini. oh, dia dibuang sama orang tuanya. Kenapa dia dibuang, Ruth? Yang cewek itu juga sama. Kasihan. Yang cewek itu dia nggak tahu. Dia taunya dia itu si cowok ini dia memang dibuang sama orang tuanya. Ya udah, kalau gitu, Rudi. Ya udah. Makasih ya. Ya makasih ya. Ruth, ternyata jin yang masih anak kita tuh sifatnya bener-bener masih anak-anak banget ya. Iya. Mereka suka permen, mereka masih suka main-main. Mungkin niatnya mereka yang ngejailin manusia itu bukan jail ya, maksudnya mungkin cari temen gitu. Cuman caranya salah. Kita nerimanya bukan ikut menyenangkan, tapi kita malah ketakutan sebagai manusia gitu. Iya. Oh my, ini dari mana suaranya? Dari mana ini asalnya? Oh my, ini dari mana suaranya? Dari mana ini asalnya? Kami pun dibuat bingung dengan suara layaknya pemutaran film, meski kenyataannya gedung yang kami masuki ini sudah puluhan tahun terbengkalai. Saya nggak bisa jawab karena saya sendiri juga bingung apa yang terjadi ya. Apa dari atas atau dari mana ya? Coba kita cek lagi, kita telusurin lagi. Sebentar, ada seorang sosok laki-laki. Sebentar, ini dia ada tengah-tengah situ. Di sini? Iya. Anehnya, laki-laki itu semakin kita mendekat, dia mukanya semakin keriput, semakin tua. Maksudnya berubah wujud gitu? Mukanya kayak semakin tua, kulitnya semakin keriput, semakin kecoklatan gitu kan. Kami pun mencoba mendekat dengan sosok lelaki yang memiliki Halo. wajah semakin lama semakin tua saat dilihat. Ini makin aneh, mukanya semakin tua. Pertama kali saya lihat dia itu sekitar umur 30 tahun. Kita maju sedikit kayak berubah jadi 45 tahun. Makin kesini ini kok kayak 50 tahunan. Ini aneh loh. Dia mukanya jadi tua. Aduh. Nah, ini mukanya nambah tua lagi. Kok bisa kayak gitu sih, Ruth? Mukanya bisa berubah-berubah gitu? Iya. Siapa ini? Siapa dia, Ruth? Kayak gimana, Ruth, sosoknya? Tingginya segini. Nah, ini samping kita. Ini orangnya samping kita. Dia Dari tingginya sini segini. aja.
Dia udah kakek-kakek, tadi bukan kakek-kakek di situ. Waktu kita di situ dia masih kelihatan muda. Sekarang kenapa jadi kakek-kakek? Maksudnya apa? Dia pakai baju itu, bajunya itu baju kemeja, bawahnya ini kayak pakai bahan, terus dia pakai sandal jepit. Terus kemudian kemejanya itu warnanya itu kayak krem, kayak baju warna krem. Celananya hitam, dia sandal jepitnya warna hijau. Kayak baju-baju apa zaman dulu gitu. Ya kayak orang-orang jadul gitu sih. Tapi dia siapa, Ruth? Penunggu di sini atau memang orang yang pernah tinggal di sini, pernah kerja di sini? Kamu seperti ini, dari dulu seperti ini. Dia bilang, dia ini memang mau ngerjain kita niatnya. Ngerjain kita jadi bikin kita bingung. Sudah lama di sini. Dia tinggalnya di belakang. Dia bilang, ini tuh tadinya makam. Gimana? Jangan-jangan kita nginjak kuburan lagi. Budi yang bener aja. Tanya dulu, makamnya ada di mana? Kali aja nggak di sini. Ada makam. Berarti bioskop tua ini dibangun di atas makam. Ada beberapa makam. Tapi soal mayat sebenarnya saya mau tanya dulu. Dia ngomong sesuatu tadi. Oke, lanjutin, Ruth. Silahkan berkomunikasi. Pohon besar di situ ada makam. Di situ tempat dia. Yang jelas gini, kan itu di belakang ada pohon kelapa sama pohon asem sebelum kena geledek ya. Di situ memang ada makam. Tapi entah kuburan siapa ya kita dengar. Tapi bukan tanah saya, bukan masuk bioskop ya. Di tanah Abu, kita manggil Abu. Daerah belakang bioskop. Katanya situ ada. Tapi sebelumnya, kata bapak saya dulu yang tua-tua. Ini tanah kosong ini dari ujung sini nih, yang polsek kemari sampai ke situ dulu katanya ini apa zaman Belandanya itu tempat penjara tahanan-tahanan orang zaman dulu ngebuang-buang ini sih. Oh, dia tinggal di pohon besar dan dekat pohon besar itu ada makam dia. Jadi itu letaknya di belakang sana. Dia ini dulu suka nonton di sini. Oh, dia udah lama ini. Jadi dia suka nonton di sini, kemudian nimbrung di antara penonton. Jadi penonton itu sebenarnya melihat sosok yang dikira manusia ternyata itu bukan manusia. Setahu aku ya, Ruth ya, aku sempat baca di Google. Kalau ini tuh dulu tuh rame banget, terus tempat kayak berkumpulnya orang-orang kalau malam minggu. Dan ini di sini tuh banyak banget kursi, muat sekitar ya 400 sampai 500 orang loh buat nonton film-film di sini. Full terus kalau malam weekend. Ini fullnya cuma 450, tapi kalau orang maksa 500 masuk. Dulu memang katanya rame sekali yang nonton di sini. Dan dia sendiri suka banget nonton juga. Karena katanya zaman dia dulu, waktu dia muda, ini dia nggak ada. Nggak ada bioskop-bioskop kayak gini. Bioskop seperti ini. Jadi dia senang nonton dan nimbrung di antara penonton. Kamu ini waktu itu mengganggu orang-orang sini atau enggak? Iya. Dia bilang nggak sengaja kelihatan. Nggak sengaja kelihatan, berarti nggak niat mengganggu kan sebenarnya? Nggak niat mengganggu, tapi dia pernah nggak sengaja nampak di depan karyawan. Ada juga
dia itu nampak di antara penonton, tapi penonton itu nggak menyadari tentang dia. Karena mungkin sosoknya sangat mirip seperti manusia. Betul, sosoknya mirip sekali seperti manusia. Karyawan saya yang nggak ngalamin, tapi karyawan saya ada yang kesurupan, karyawan saya. Terus sampai ada yang pingsan, dia lagi nyapu gitu ya, pada bacaan tahu-tahu jatuh aja tuh. Punten, Ruth. Punten Bapak, coba ditanya. Ya, Ruth. Tadi kan di depan kita sempat dengar suara-suara musik jadul. Itu dia, ulah Bapak ini. Dia bilang Ya, itu bukan ulah dia. bukan ulah dia. Oke. Itu ini saya mengartikannya. Dari mana sih ini suara? Aduh, ini Mana sih? Dari mana sih ini suara? aduh, ini Mana sih? ada sesosok yang ingin Komunikasi. komunikasi. Ini bisa dibilang sosoknya caper sama kita. Kenapa? Kenapa gitu? Kami kembali mendengar suara-suara misterius yang membuat kami bergegas menuju sumber suara tersebut. Suaranya, Ruth. Kayak suara sound system kresek-kresek gitu. Kalau saya dengarnya ini kayak seperti air mengalir. Di mana itu? Apa, Ruth? Sebentar. Ini kita masuk ke lorong, ya kan? Ini sempit sekali. Takutnya ini jebakan. Semuanya tunggu dulu di sini. Saya mau pastikan ini aman dulu. Rudi mencoba menetralisir keadaan di lorong sempit yang disinyalir sumber suara misterius berasal. Oke, Kayak lorong sempit. Apa ya? Exit pintu keluar ya ini ya? Oh iya benar-benar. Pintu Aman. keluar ke depan lagi. Aman. kemana yuk? Udah. Udah, musiknya nyala lagi. 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 Hilang lagi. Oke, kita Ini coba ke horor sana banget yuk. sih, parah. Dan di sini banyak puing-puing apa sih kayak genteng reruntuhan gitu. Ini kita mau kemana Tadi sih? kita dengar suara itu kan dari sini ya. Ya. Ini toilet, kamar mandi. Oh, itu tadi suara kamar mandi. Oke. Mana kamar mandinya? Oh, toilet. Oh, oke. Ini toilet umum. Oh, bisa masuk dari luar, bisa masuk dari dalam bioskop juga kalau aku lihat nih. Kenapa, Ruth? Berarti tadi yang saya dengar kayak itu adalah semacam residu energi di masa lalu. Jadi dulu kan ada aktivitas di sini, seperti aktivitas orang buang air, Iya, terus pastinya. kemudian ada suara keran, Iya. gitu kan. Ini karena memang sebelum mulai acara kan kita melakukan ritual supaya bisa bicara dengan mereka gitu kan. Nah kemudian ini akhirnya mereka kayak lebih menampakkan diri, lebih menunjukkan eksistensinya. Jadi salah satunya ya bentuk residu energi di mana dulunya pernah ada aktivitas air di sini. Tapi ada sosok nggak, Ruth, yang kamu lihat di sini? Ini kayak ada suara air ya. Sebentar. Ada seperti sosok dari atas loteng sini, atas loteng toilet. Bentuknya lumayan menyeramkan. Aku nggak suka yang suara yang menyeramkan gitu rupanya. Menyeramkannya tuh gimana ya, Ruth? Bentuknya laki-laki.
Dia merayap di atas. Merayap di plafon ini. Hah? Maksudnya kayak cicak gitu? Kayak merayap? cicak betul. Bentuknya kayak cicak. Dia suka jahilin orang. Maksudnya jahilin karyawan atau pengunjung? Karyawan, pengunjung, Jahilinnya lebih ke gimana? karyawan sih. Lebih ke karyawan. Jahilinnya gimana? Karena pengunjung itu kan datangnya sesekali, nggak menetap di sini. Kalau karyawan kan memang secara kontinu menetap di sini. Betul. Nah, kalau pengunjung mungkin ada yang mendengar suara atau gangguan dari dia, tapi nggak ngeh. Iya. Beda Dipikir sama karyawan. benar. Jadi dari dulu kamu suka begini kan? Dia bilang, hehehe. Kan kadang lagi sepi ada suara ini, air. Seperti air mandi gitu. Krecek-krecek gitu. ini dia siapa ya, Ruth? Kamu ini sejak Datang kapan dari di sini? mana? Datang dari mana? Dia marah. Kenapa? Kamu siapa? Kok kamu pingin tahu saya? Bilang aja ini di sini kita lagi berbagi cerita, informasi. Dia barusan membentak. Apa urusan kamu? Apa urusan kamu? Dia mengatakan itu 2 kali. Ini pasti kamu sudah lama di sini kan? Saya di sini sama teman-teman datang baik-baik. Jadi ini bukan mau perang, bukan untuk Betul. mengambil alih tempat ini, bukan. Bukan, cuman ingin berbagi cerita. Cuma ingin berbagi cerita. Dia bilang, saya sudah lama. Kamu mau apa? Tapi kok dia ngebentak gitu, bawaannya jadi kayak Dia bilang apa? apa? Saya suka tulang. Kamu punya tulang nggak? Tulang. Ya, dia nanya tulang lagi. Dia makannya tulang. Nanya tulang. Dia bisa makan tulang. Di sini kan nggak ada yang jual tulang, Ruth. Terus gimana makannya zaman dulu? Tadi kakek itu bilang apa? Ada makam. Dia makan tulang mayat yang ada di makam belakang. Masuk akal sih. Tulang dan makam. Oke. Ya udah. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Ya. Sorry ganggu ya, maaf ganggu. Maaf ganggu. Saya dan teman-teman mau ke atas. Dia Oke. bilang apa? Hahaha. Musir. Udah deh, buru-buru Udah, yuk. keluar dari sini. Makin Daripada nggak dia jelas. makin ini. Kami makin pun emosi. melanjutkan penelusuran ke lantai 2 gedung bioskop Tiba-tiba ini, bau busuk. yang mana terdapat tempat duduk penonton bau busuk banget. dan sebuah ruang operator film. Perasaan tadi nggak gini deh baunya, Ruth. Iya, tiba-tiba apa ya, kayak bau bangkai gitu. Perasaan tadi fine-fine aja deh di sini. Kayak baik-baik aja gitu baunya. Ini Kayak ada sesuatu di ujung sana. Ada sesuatu di ujung. sesuatu apa sih, Ruth? Apa? Sesuatu yang menarik perhatian saya. Kayak ada apa ya? Ayo, mending kita ke sana. Oke. Apa? Ada sesosok makhluk gaib atau kayak aura energi gitu, Ruth? Ya, ada makhluk gaib. Ini ruang apa ya? Oh, ini tempat proyektor. Itu ada banyak film. Oh, Film-film wow. dulu. Sampai sekarang masih ada di situ, nggak dibersihin. Ini menarik. Ya, dia masuk sendiri. Diam lagi nggak ngomong. Wow, berantakan banget di sini.
ada sesosok perempuan di sana. Ruth, berdebu banget di sini. Kamu mau ngapain? Man. Kamu kenapa ngeluarin korek HP? Ada seorang gadis di antara rel kereta api. Ada seorang gadis di antara rel kereta api. Maksudnya dia dulu meninggal karena ketabrak kereta gitu. Suatu hari dia mau nyebrang rel. Kemudian Jangan bilang dia ketabrak. tertabrak kereta. Oh. Tragis banget, Ruth. Dia ada di sebelah sana. Sekarang dia jadi salah satu penunggu di tempat ini. Kalau kita malam jam 1 masih di bioskop, ya udah sering pada nemuin anak-anak itu. Termasuk saya juga. Terutama itu yang deket tangga ke atas, sebentuknya sih rambutnya panjang segini dah. Perempuan tan lebat gitu kayak orang naik. Ini pure kecelakaan kan? Dia bukan melakukan itu dengan sengaja kan? Kecelakaan. Kecelakaan. Dia mau kemana waktu itu, Ruth? Dia waktu itu baru pulang dari rumah dari suatu tempat. Dia nggak tahu itu karena sudah lama. Dia bilang dia dari suatu tempat dia mau pulang ke rumah. Kemudian dia tertabrak kereta. Kok bisa, Ruth? Itu siang hari atau malam hari? Jadi dia waktu itu lalai gitu. Tidak memperhatikan jalan. Sore, Sore hari. dia ada di sana. Rambutnya lurus panjang. Dia pakai baju warna merah. Dia pakai baju kaos merah dan pakai rok berwarna coklat. Dia sekitar umur berapa, Ruth? Dia sudah dewasa. Umurnya, tebak-tebak saya umurnya 28 tahun. Sudah berkeluarga? Kamu sudah berkeluarga? Sudah. Saat dia tiba-tiba meninggal dan ada tragedi itu, dia kaget nggak sih, Ruth? Atau dia pengen, aku nggak tahu, mungkin ada hal-hal yang belum bisa dia lakukan gitu, yang ingin dia lakukan? Dia kangen keluarganya. Kasian banget, Ruth. Ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Dia bilang, semoga keluarganya baik-baik aja. Aku juga berdoa hal yang sama. Budi, kenapa dia akhirnya jadi penunggu di sini? Tempat ini lembab, dingin. Jadi memang dia betah di sini. Dia nyaman di sini. Dia nyaman di sini. Rudi, boleh nggak kamu tanya ke dia? Di sini ada sosok-sosok yang jahilin manusia nggak? Atau mungkin dia salah satunya? Nggak kan? Sepertinya dia Dia orang sudah baik. lama sekali di sini. Dia udah lama. Sudah lama sekali. Dari bioskop ini beroperasi, gedungnya udah dibangun?
bioskopnya sudah ada, dia bilang. Hmm. Dia bilang kita jangan mengganggu dia karena dia nggak pernah ganggu orang. Berarti dia baik ya, Ruth? Dia cuma sekedar tinggal aja di sini. Oke, Ruth. Kayaknya semuanya udah jelas. Kita udah tahu sosok-sosok apa aja yang ada di bioskop Terbengkalai ini. Lebih baik kita ke depan, terus kita diskusi tempat mana yang paling bagus buat uji berani. Gimana? Yuk, kita turun. Rasanya lumayan lega ya keluar dari lorong tadi, soalnya bikin apa ya, engap, sumpek, pengap, lembab banget di dalam itu. Dan sempit, jadi kayak gak enak. Ini jadi agak legaan sekarang, jadi lebih enak buat ngobrol. Rudy, setelah kita muter-muter dan penelusuran malam ini, menurut kamu mana spot yang paling banyak aktivitas makhluk gaibnya dan yang paling pas buat uji berani malam ini? Saya rasa tempat yang paling bagus untuk uji berani kali ini adalah di dekat layar, tepatnya di bangku paling bawah. Jadi di situ kita bisa mancing aktivitas makhluk-makhluk gaib di sini, termasuk si bocah-bocah tadi itu. Kalau misalnya si sahabat uji berani ini beruntung, mungkin nanti dia akan mencium aroma melati atau bangkai di situ. Aroma melati? Maksudnya gimana tuh, Ruth? Karena beberapa dari mereka, makhluk-makhluk di sini memang ada yang menyukai melati juga. Oh, Banyak yang menyukai melati. menarik ini ya. Oke, kalau gitu sekarang kita keluar dari sini, kita ke depan, kita langsung jemput sahabat uji berani kita dan langsung kita bawa ke depan panggung. Yuk, Ruth. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Hai, siapa namanya? Hai, Sofi, Sofi, umurnya berapa? 30. 30 tahun. Sofi sudah bekerja. Sudah. Apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Jadi saya nih suka sama hal mistis. Nah, sekarang saya mau coba di sini apakah saya tetap berani atau enggak. Jadi kamu akan berdiam diri di sini. Ya, Kemudian kamu harus menceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan. Ya. Nggak boleh diam-diam aja. ya, Kami sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan kamu dan itu tidak boleh dipindahkan kemana-mana. ya. Kalau lilinnya mati, kami sudah siapkan korek api. Ya. Dan satu lagi, kami juga sudah siapkan lonceng buat Ya. kamu. Kalau kamu sudah nggak kuat dan kiranya ingin menyerah, kamu bunyikan lonceng itu dan nanti kita langsung jemput kamu dari control room. Ya, baik. Dan di depan kamu ada beberapa kamera dan di sini ada wilayah kamera yang nggak boleh kamu lewatin karena kami akan memantau kamu dari ruang kontrol. Kalau seandainya kamu keluar dari arena ini, dikhawatirkan nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Dan saya mau nambah ada 2 permen di sini. 2 butir permen. Jadi ini untuk memancing beberapa sosok di sini yang menyukai permen. Jadi untuk uji berani kali ini kita pakai permen. Permennya nggak usah Ini dipindahin akan kemana-mana. saya Iya. letakkan di dekat lilin. Oke, kalau gitu. Sofi, kamu yakin dan siap ikutin uji berani malam ini? Insya Allah. Oke, kalau gitu kita sudah bisa tinggal, Ruth. Yap. Sofi, Ya, selamat beruji berani. terima kasih. Yuk.
Aku ada kayak denger suara di sebelah kanan ya. Ada suara di sebelah kanan. Aroma, astagfirullahaladzim. Ada gerak di sebelah kanan pojok. Aduh, mulai merinding. Ya Allah. Lilinnya agak-agak ini deh. Lilinnya ada yang mainin tadi. Pojok belakang juga sih aku denger, cuman aku nggak berani nengok ya. Tuh kan. Tuh pojok belakang, astagfirullahaladzim. Au! Aduh, aku nggak mau lihat. Gimana nih? Berarti sekarang anak-anak itu udah ada di deket dia dong, Ruth? Sudah. Lagi makanin permennya? Lagi sibuk makan permen. Nah kan, sebelah kanan astagfirullahaladzim ada suara. Aku ngeliat ada suara, jangan ganggu ya. Astagfirullahaladzim, kayaknya di belakang ada yang gerak-gerak deh. Di belakang kanan sama belakang kiri. Gimana dong? Astagfirullahaladzim. Tadi apa itu? Aku juga kelihatan sekelibat di atas. Ini apa nih? Ini tadi ada yang hijau-hijau gitu. Biasanya aku kalau kayak gini, Ruth, kanan belakang. pasti ada sesuatu. Astagfirullahaladzim. Tadi apa itu? Aku juga kelihatan sekelibat. Ya, tadi dia kayaknya mau bergerak gitu. Cuman aku nggak tahu dia lagi apa. Tuh, aku ngelihat ada yang gerak-gerak di depan sana ya. Ada yang bergerak. Astagfirullahaladzim. Aduh, merinding kakinya. Astagfirullahaladzim. Tuh, aku ngelihat ada yang gerak-gerak di depan sana ya. Ada yang bergerak. Astagfirullahaladzim. Aduh, merinding kakinya. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu dong. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu ya. Aku sih tetap curiga di pintu ya. Ada sesuatu, semoga sih nggak ganggu. Jangan ganggu ya. Jangan ganggu dong. Please. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku ngelihat ada sosok hitam lewat. Kayak dia cowok deh. Jangan ganggu. Tadi dulu sebelah kiri kok ada lagi sih. Gimana nih? Astagfirullahaladzim. Koplok, astagfirullahaladzim. Tuh kan. Aku berasa kayak bau wangi gitu. Ya aku udah mulai diganggu deh. Udah. Oke, udah nyerah dia. Yuk. Tolong. Ada suara tolong. Tolong. Sofi. Apa Sofi? Sofi, Ya. ini kamu cukup berani. Serius? Ujung-ujungnya kamu menyerah juga ya.
Tapi di awal kamu bisa nunjukin kamu masih tenang. Sampai akhirnya ada gangguan demi gangguan baru kamu mulai panik ya. Iya tetap. Kita pun tadi juga ngecek dari control room, ada beberapa hal yang buat kita juga bikin penasaran gitu. Kalau kamu sendiri tadi ngerasain apa aja di sini? Aku ngerasain tuh ada suara-suara. Suara apa? Suara kayak kers gitu. Terus itu kayak orang jalan? Kayak orang jalan apa kayak ada pergerakan tapi aku nggak tahu dan dia arahnya tuh dari kanan depan, kanan belakang, sama kiri belakang. Kiri pojok sini. Iya di sana. Makanya aku dari tadi aku sebenarnya kalau ada orang lain di sini mungkin aku masih bisa nengok, masih berani ya. Tapi karena nggak ada orang lain kali ya, aku jadi yang takut banget ditambah lagi tuh. Terus tiba-tiba tadi terakhir aku nyium bau yang makin wangi, makin nyengat gitu dan ada di pojok kiri sana ya, apa pojok kiri sini, kayak gitu. Ada suara terus. Iya. Diem gitu? Enggak, Kak. Suara menarik perhatian gitu ya? Iya, kayaknya kayak nyapa gitu loh. Tapi kamu nggak noleh ke belakang loh? Makanya kamu nggak noleh ke belakang, tapi tahu dari mana kalau ada yang terbang? Oh, mungkin kalau lawar. Nggak tahu, kayak ada bayangan gitu terbang gitu. Itu tadi yang kita lihat di control room. Jadi gini, memang ada tadi beberapa kelelawar yang lewat gitu. Tapi tadi waktu di monitor itu sempat ada penampakan ya di kamera di sebelah ujung sana. Bener kan? Di ujung atas. Lewat gitu. Iya lewat gitu. Oke, kalau gitu, Sofi, cerita-cerita kamu barusan ini, pengalaman mistis kamu, itu sudah menunjukkan ke kita semua kalau tempat ini memang beneran angker. Memang beneran ada makhluk-makhluk gaibnya. Oke, kalau gitu. Setelah ini kita bakalan bawa kamu ke depan supaya kamu bisa istirahat, bisa menenangkan diri. Dan pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam. Dan kita akan kuak fakta dan cerita-cerita mitos di sana. Yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.